perkenalkan nama aku Anissa Puspita Dewi dengan NIM 66622502238. Di sini aku akan menjelaskan tentang pemikiran Christine de Pizan dan juga Raden Ajeng Kartini sebagai martabat perempuan. Nah, silahkan disimak videonya. Dalam sejarah, perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender sering dianggap sebagai hal yang baru muncul di era modern. Padahal, jauh sebelum istilah feminisme ini dikenal luas pada abad ke-19 dan ke-20, sudah ada loh perempuan yang berani melawan pandangan misoginis dan membela martabat perempuan. Nah, salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Christine de Pizan, seorang pemikir perempuan dari akhir abad pertengahan yang kerap disebut sebagai pelopor feminisme atau proto-feminis. Sekarang kita lanjut ke siapa sih Christine de Pizan itu? Christine de Pizan lahir di Venesia sekitar tahun 1364. Nah, saat masih kecil, dia pindah ke Paris bersama keluarganya karena ayahnya bekerja sebagai astrolog di Istana Raja Charles V. Dia tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan budaya, sastra, dan juga pendidikan. Berbeda dengan kebanyakan perempuan pada masanya, Christine, dia memiliki akses untuk belajar membaca, menulis, bahkan menguasai beberapa bahasa seperti Prancis, Italia, dan sedikit Latin. Nah, dari latar belakang inilah yang kemudian membentuk Christine sebagai perempuan terdidik di masa ketika pendidikan itu bagi perempuan sangatlah terbatas. Salah satu karya penting dari Christine itu adalah Epistolae de Amours atau Surat kepada Dewa Cinta. Nah, dalam karyanya ini, dia mengkritik keras teks terkenal Le Roman de la Rose yang menurutnya itu menggambarkan perempuan secara merendahkan dan juga penuh bias. Nah, Christine menentang para penulis dan juga para pembaca laki-laki yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, bahwa perempuan itu tidak bermoral. Nah, si Christine juga menunjukkan kontradiksi dalam argumen anti-feminis dan dia juga mempertanyakan kenapa perempuan itu disalahkan. Padahal perempuan juga sering menjadi korban. Nah, disinilah Christine mulai tampil sebagai suara perempuan yang berani dan juga kritis. Nah, lanjut, ada lagi loh karya yang paling terkenal dari Christine, yaitu The Book of the City of Ladies atau Buku Kota Para Wanita. Nah, di dalam buku ini, Christine membangun sebuah kota simbolis yang hanya dihuni oleh perempuan-perempuan hebat dari sejarah. Nah, kota ini menjadi metafora untuk melawan tulisan-tulisan yang merendahkan perempuan. Nah, lalu ada The Book of the Three Virtues yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi perempuan dalam kehidupan nyata sebagai seorang istri, perempuan bangsawan, dan juga janda. Nah, dia juga menulis visi Christine yang bersifat autobiografis dan reflektif. Nah, lalu juga ada buku tentang tubuh politik yang menggambarkan masyarakat itu sebagai satu tubuh dengan peran masing-masing. Nah, lalu ada karya lainnya seperti Kitab Perdamaian dan juga kisah Joan of Arc yang menunjukkan kepedulian Christine terhadap politik, moral, dan juga kondisi sosial pada zamannya. Nah, karya-karya dari Christine ini udah dibaca oleh banyak perempuan bangsawan dan juga tokoh-tokoh berpengaruh di Eropa loh. Nah, Christine berharap bahwa tulisannya ini bisa disebarkan secara luas. Kenapa? Agar perempuan dapat membaca tentang diri mereka sendiri dari sudut pandang yang adil. Nah, Christine juga dia ingin dikenang bukan cuma sebagai seorang perempuan, tetapi sebagai seorang penulis yang dihargai karena pemikirannya. Dan teman-teman tahu nggak sih, harapan itu udah terbukti hingga hari ini loh. Jika kita melihat konteks yang ada di Indonesia, pemikiran Christine de Pizan ini memiliki kesamaan dengan Raden Ajeng Kartini loh. Nah, jadi Raden Ajeng Kartini ini juga dia hidup dalam tradisi yang membatasi perempuan. Nah,
termasuk seperti larangan pendidikan dan juga praktik pingitan. Nah, melalui surat-suratnya yang ia tulis kepada teman-teman yang ada di Belanda, di Kartini ini dia mengkritik ketidakadilan dan juga memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Baik Christine maupun Kartini, mereka sama-sama menggunakan tulisan sebagai alat perjuangan mereka. Nah, meskipun mereka itu hidup di ruang dan juga waktu yang berbeda. Nah, mereka berdua menunjukkan bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk meningkatkan martabat seorang perempuan. Nah, kesimpulannya, sebelum feminisme modern muncul, perjuangan untuk kesetaraan gender sudah lebih dulu diperjuangkan oleh perempuan-perempuan tangguh seperti Christine Depison. Dia adalah tokoh proto-feminis yang menentang pandangan misoginis dan juga membangun narasi baru tentang perempuan yang cerdas, bermartabat, dan juga berdaya. Nah, seperti Raden Ajeng Kartini, Christine Depison, mereka membuktikan bahwa suara perempuan itu bisa melalui pendidikan dan juga tulisan, mereka itu mampu menembus batas zaman dan juga mengubah cara pandang dunia terhadap perempuan. Nah, sekarang kita sudah masuk di penghujung video. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.